Sebelum video kita mulai, buat kamu yang ngaku fans Liverpool sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Thank you guys. Bikin blunder konyol dan akibatkan gawang Liverpool kebobolan, Dominic Szoboszlai minta maaf. Dominic Szoboszlai, gelandang andalan Liverpool, baru-baru ini menjadi sorotan setelah melakukan tindakan yang tidak terduga dalam pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Barnsley di Stadion Anfield. Meskipun laga tersebut berakhir dengan kemenangan meyakinkan 4-1 bagi The Reds, sebuah insiden di akhir babak pertama mencoreng performa gemilang yang ditunjukkan sang pemain sebelumnya. Szoboszlai yang awalnya dipuja berkat gol spektakuler melalui tendangan jarak jauh dari jarak 35 meter, justru melakukan kesalahan fatal yang mengakibatkan gawang timnya kebobolan. Blunder tersebut terjadi ketika ia mencoba melakukan teknik flick yang sangat beresiko di dalam area pertahanan sendiri saat berada di bawah tekanan lawan. Kesalahan konyol ini memberikan peluang emas bagi pemain Barnsley, Adam Phillips, untuk mencetak gol balasan. Tindakan tersebut tidak hanya memicu kemarahan manajer Barnsley yang menganggapnya sebagai bentuk sikap tidak menghormati lawan, tetapi juga membuat manajer Liverpool, Arne Slot, merasa kecewa. Menanggapi situasi yang memanas dan sadar akan kesalahan yang diperbuatnya, Dominic Szoboszlai menunjukkan kedewasaan dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia secara tulus mengakui bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan yang sebenarnya sangat mudah untuk dihindari, namun ia justru membuatnya menjadi sulit. Dalam ungkapan penyesalannya, Szoboszlai meminta maaf kepada seluruh rekan setimnya karena merasa telah merugikan tim dan mengganggu ritme permainan dengan gol yang tidak perlu tersebut. Gelandang asal Hungaria ini menegaskan bahwa ia bertanggung jawab penuh atas keputusan cerobohnya di lapangan. Meskipun diliputi rasa bersalah, ia tetap berusaha menjaga profesionalisme dengan menekankan pentingnya untuk terus melangkah maju. Baginya, meskipun blunder tersebut menjadi pelajaran berharga, fokus utama tim tetaplah kesuksesan untuk melaju ke babak berikutnya dalam kompetisi ini. Sikap suportif dan permintaan maaf yang jujur dari Szoboszlai ini diharapkan dapat meredam kritik serta membuktikan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi Liverpool di pertandingan-pertandingan mendatang. Ia menyadari bahwa di level kompetisi setinggi ini, setiap detik kelalaian bisa berakibat fatal, dan ia berjanji untuk tidak mengulangi sikap yang dianggap kurang menghormati sportivitas pertandingan tersebut demi kebaikan tim dan kepercayaan para pendukung setia Liverpool di seluruh dunia. Hugo Ekitike bertandingi Kenny Dalglish untuk Liverpool. Hugo Ekitike mencatatkan namanya dalam buku sejarah Liverpool setelah berhasil menyamai prestasi langka yang sebelumnya hanya pernah dicapai oleh legenda klub Sir Kenny Dalglish. Momen bersejarah ini tercipta saat penyerang asal Prancis tersebut masuk sebagai pemain pengganti dan menyumbang gol dalam kemenangan telak 4-1 Liverpool atas Barnsley di putaran ketiga Piala FA di Anfield. Dengan gol tersebut, Ekitike kini tercatat telah mencetak gol di 5 kompetisi berbeda dalam satu musim kompetisi, sebuah pencapaian yang sangat mengesankan bagi seorang pemain di musim debutnya bersama klub sebesar The Reds. Musim ini, Ekitike telah menunjukkan ketajamannya dengan membobol gawang lawan di ajang Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA, Piala Carabao, hingga FA Community Shield. Berdasarkan data statistik dari Opta, Ekitike menjadi pemain kedua sepanjang sejarah Liverpool yang mampu mencetak gol di 5 ajang berbeda pada musim pertamanya berseragam merah. Ia mengikuti jejak emas Kenny Dalglish yang mengukir rekor serupa pada musim 1977-1978. Kala itu, Dalglish mencetak gol di Liga Inggris, Piala Champions, Piala FA, Piala Liga, dan Piala Super Eropa. Keberhasilan Ekitike menyamai pencapaian sosok yang dijuluki King Kenny ini menegaskan kualitas dan adaptasi cepat sang pemain di bawah asuhan Arne Slot. Meskipun sering memulai pertandingan dari bangku cadangan, Ekitike membuktikan efektivitasnya di depan gawang dengan total koleksi gol yang terus bertambah di berbagai kompetisi domestik maupun Eropa. Pencapaian ini menjadi sinyal positif bagi masa depan lini serang Liverpool, di mana Ekitike mulai menunjukkan potensi besarnya sebagai aset jangka panjang klub. Menyamai rekor seorang ikon seperti Dalglish bukanlah perkara mudah, terutama dilakukan di musim perdana saat ekspektasi publik Anfield begitu tinggi. Konsistensi Ekitike dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan pelatih menjadikannya pemain yang sangat berharga dalam rotasi skuad, terutama saat tim harus menghadapi jadwal padat di banyak kompetisi sekaligus.
Keberhasilannya mencetak gol di seluruh kompetisi yang diikuti Liverpool musim ini menunjukkan mentalitas petarung dan kemampuannya untuk tampil di panggung manapun, baik itu di kompetisi kasta tertinggi Eropa maupun turnamen piala domestik yang syarat akan sejarah. Dukungan dari rekan setim dan sistem permainan yang diterapkan tampaknya sangat membantu pemain internasional Prancis ini untuk terus berkembang dan melampaui ekspektasi awal saat ia pertama kali didatangkan ke Merseyside. Dengan musim yang masih berjalan, Ekitike memiliki peluang besar untuk terus menambah pundi-pundi golnya dan mungkin mengukir rekor-rekor baru lainnya di masa depan. Kami tahu kami masih perlu meningkatkan tingkat kinerja kami. Andy Robertson memberikan penilaian yang jujur dan tegas mengenai performa Liverpool saat ini, meskipun timnya baru saja mengamankan kemenangan 4-1 atas Barnsley di ajang Piala FA. Kapten timnas Skotlandia tersebut menekankan bahwa seluruh anggota skuad sadar sepenuhnya bahwa mereka masih harus meningkatkan level permainan jika ingin mencapai target besar musim ini. Bagi Robertson, kemenangan telak di papan skor tidak selalu mencerminkan kesempurnaan di atas lapangan. Ia menyoroti bahwa masih ada aspek-aspek dalam permainan tim yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal konsistensi dan intensitas selama 90 menit penuh. Komentar ini mencerminkan standar tinggi yang ditetapkan di dalam ruang ganti The Reds, di mana kepuasan diri dianggap sebagai penghalang untuk kemajuan yang lebih besar. Robertson menjelaskan bahwa meskipun Liverpool tampil dominan dalam penguasaan bola, ada beberapa periode dalam pertandingan di mana mereka kehilangan kendali atau kurang waspada, yang terbukti dengan adanya gol balasan dari lawan akibat kesalahan teknis. Ia menilai bahwa untuk menghadapi lawan yang lebih tangguh di kompetisi yang lebih tinggi, level performa saat ini belum cukup aman. Fokus utama dari pernyataannya adalah mengenai tanggung jawab kolektif pemain untuk terus bekerja keras di sesi latihan guna menyempurnakan transisi permainan dan efektivitas di depan gawang. Menurutnya, setiap pemain harus memiliki rasa lapar yang sama untuk terus berkembang, tidak peduli siapa lawan yang dihadapi atau kompetisi apa yang sedang dijalani. Lebih lanjut, bek kiri andalan ini memuji kontribusi para pemain muda dan pemain pelapis yang masuk ke dalam tim, namun ia tetap mengingatkan bahwa standar Liverpool adalah kemenangan yang diraih melalui performa yang meyakinkan secara taktik. Ia percaya bahwa potensi tim asuhan Arne Slot sangat besar, tetapi potensi tersebut hanya bisa diwujudkan jika setiap individu mampu mengangkat level permainan pribadi mereka ke tingkat maksimal. Sikap kritis yang ditunjukkan Robertson ini dianggap sebagai bentuk kepemimpinan yang krusial untuk menjaga momentum positif tim. Ia menutup komentarnya dengan optimisme bahwa dengan evaluasi yang tepat dan kerja keras yang berkelanjutan, Liverpool akan mampu mencapai level performa yang diinginkan untuk bersaing memperebutkan gelar di semua lini yang masih mereka ikuti. Kesadaran untuk tidak cepat puas inilah yang menurutnya akan menjadi pembeda bagi Liverpool dalam menjalani sisa musim yang padat dan menantang ke depannya. Liverpool meratapi cedera Conor Bradley, timnas Irlandia Utara ikut gigit jari. Kabar buruk menimpa Liverpool dan timnas Irlandia Utara setelah bek muda berbakat Conor Bradley dilaporkan mengalami cedera yang cukup serius. Cedera ini menjadi pukulan telak bagi The Reds, mengingat Bradley telah menjadi komponen penting dalam skema rotasi pemain di bawah asuhan Arne Slot. Insiden ini memaksa Liverpool untuk meratapi kehilangan opsi bek kanan yang sangat dinamis, terutama saat tim sedang menghadapi jadwal pertandingan yang sangat padat di berbagai kompetisi. Kehilangan Bradley bukan hanya sekedar kehilangan personil, melainkan juga hilangnya stabilitas di sisi kanan pertahanan yang selama ini ia isi dengan performa yang sangat impresif dan penuh energi. Kondisi ini tidak hanya membuat pusing kubu Liverpool, tetapi juga membuat timnas Irlandia Utara ikut gigit jari. Bradley merupakan pemain kunci sekaligus harapan bagi negaranya dalam menghadapi laga-laga internasional mendatang. Cedera yang dialaminya secara otomatis menutup peluang sang pemain untuk membela negaranya di Jeddah Internasional, yang tentu saja merugikan rencana taktis pelatih tim nasional mereka. Ketiadaan Bradley di lapangan hijau dirasakan sebagai kerugian besar karena kualitas transisi serta kemampuan menyerangnya dari posisi bek sayap sangat sulit untuk digantikan oleh pemain lain dalam waktu singkat. Hingga saat ini, tim medis Liverpool terus melakukan pemantauan intensif untuk mengetahui sejauh mana tingkat keparahan cedera tersebut dan berapa lama masa pemulihan yang dibutuhkan.
Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai durasi absennya secara detail, ada kekhawatiran bahwa Bradley mungkin akan menepi dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini menambah daftar panjang masalah bagi Arne Slot yang harus memutar otak untuk menambah lubang di lini pertahanan. Cedera ini menjadi pengingat akan tingginya resiko fisik yang dihadapi para pemain muda di level kompetisi tertinggi. Baik Liverpool maupun Irlandia Utara kini hanya bisa berharap agar proses rehabilitasi Bradley berjalan lancar tanpa hambatan, sehingga pemain muda potensial ini bisa segera kembali merumput dan melanjutkan perkembangan karirnya yang sedang menanjak tajam. Seluruh pendukung setia kini menantikan perkembangan terbaru mengenai kondisi fisiknya, sembari berharap tidak ada komplikasi lebih lanjut dari cedera yang dialaminya tersebut. Apa kabar kondisi Rio Ngumoha usai tampil dalam laga Liverpool versus Barnsley? Rio Ngumoha, penyerang muda berbakat milik Liverpool, menjadi pusat perhatian setelah tampil sebagai starter dalam laga ronde ketiga Piala FA melawan Barnsley di Anfield. Meski Liverpool berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-1, kekhawatiran sempat menyelimuti publik Anfield ketika pemain berusia 17 tahun itu terlihat terjatuh dan memegangi kakinya pada pertengahan babak kedua. Ngumoha akhirnya harus ditarik keluar pada menit ke-73 karena tidak sanggup melanjutkan permainan. Banyak spekulasi muncul yang menduga bahwa sang pemain mengalami cedera hamstring, mengingat intensitas pertandingan yang sangat tinggi dan beban fisik yang besar bagi pemain seusianya di level senior. Namun manajer Liverpool, Arne Slot, segera memberikan klarifikasi yang menenangkan terkait kondisi kesehatan pemain mudanya tersebut dalam konferensi pers usai laga. Slot menjelaskan bahwa ia berasumsi dan sangat yakin bahwa masalah yang dialami Ngumoha hanyalah kram otot biasa, bukan cedera otot yang serius seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Menurut Slot, kondisi kram tersebut adalah hal yang sangat normal bagi pemain berusia 17 tahun yang sedang beradaptasi dengan tuntutan fisik sepak bola profesional yang jauh lebih intens. Slot justru melihat momen ini sebagai pelajaran berharga bagi Ngumoha agar menyadari bahwa pertandingan di Liga Inggris akan jauh lebih menguras tenaga dibandingkan apa yang ia rasakan saat melawan Barnsley. Meskipun harus digantikan sebelum pertandingan berakhir, Arne Slot tetap memberikan apresiasi tinggi terhadap performa Ngumoha selama 70 menit di lapangan. Baginya, mampu bermain selama itu di level utama sudah merupakan progres yang sangat signifikan dalam pengembangan karir sang pemain. Liverpool berencana untuk terus mengelola menit bermain Ngumoha dengan sangat cermat agar ia tidak mengalami kelelahan berlebih yang bisa memicu cedera nyata di masa depan. Tim medis akan terus memantau kondisinya selama sesi latihan pekan ini guna memastikan ia benar-benar bugar sepenuhnya. Dengan kondisi yang diprediksi tidak serius, ada harapan besar bahwa Rio Ngumoha dapat kembali masuk ke dalam skuad untuk laga Premier League melawan Burnley di akhir pekan. Ketenangan yang ditunjukkan staf pelatih mengenai kondisi fisik Ngumoha memberikan sinyal positif bahwa ia tetap menjadi bagian dari rencana jangka panjang klub sambil terus menjalani proses pematangan fisik dan mental agar mampu bersaing penuh selama 90 menit di level kompetisi tertinggi seperti Premier League.